Oke, kelihatannya ini hari pertama aku kuliah, jadi mungkin materi yang tadi aku pelajari itu emang nggak terlalu banyak ya. Sekedar cerita tadi tuh kayak cuman em, perkenalan doang sama sistem kuliah dan nilai-nilainya. Dan masalah materi itu tadi emang masih kurang ke cover. Waktunya habis buat ngejelasin nilai ujian segala macam dan itu emang penting sih. Buat pertama kali mah emang emang kita mesti tahu hal yang kayak gitu kan. Ya udah. Tapi ada kok beberapa tadi materi yang dijelasin. Yang pertama, materi yang pertama itu tentang satuan internasional. Ini cuma sekedar review kelihatannya. Satuan internasional. Satuan internasional itu dipakai biar kita semua punya sesuatu sebagai standar ukuran. Kita nggak bisa pakai sesuatu yang berubah, misalkan kayak jengkal, depak, kayak gituan kan. Itu sebenarnya bukan satuan gara-gara nggak standar. Sedangkan yang kita punya sekarang ada satuan yang bisa kita pakai buat ngukur segala sesuatu. Bisa ngukur massa, waktu, atau mungkin arus listrik, dan sebagainya. Satuan yang itu, standar itu disebut satuan internasional. Mungkin kalian pernah dengar juga, khususnya yang udah yang sesama kuliah ya masa nggak pernah dengar itu satuan internasional. Ini yang ceritanya buat standar, menstandarisasikan proses pengukuran. Hal yang kutemuin menarik ya tentang satuan internasional itu proses proses di mana satuan internasional ini berkembang. Contohnya ya, kita mulai dari itu satuan meter. Meter itu dulu sebelum ada standar apa-apa, meter tuh didefinisikan sebagai 1/10 juta jarak dari kutub utara ke garis khatulistiwa di Paris, kalau nggak salah gitu. Dan eh, cerita ini sebenarnya menarik. Ini ngelibatin dua orang ilmuwan yang harus pergi ke istilahnya ujung dunia ya kan buat tahu si standar panjang standar ini berapa. Mereka tuh banyak rintangannya, kayak katanya tuh mereka sering sering ditahan pihak aparat kepolisian gara-gara tindakan yang tanda kutip mencurigakan kayak gituan. Pokoknya seru lah, mungkin kalian bisa uh, baca aja cerita lengkapnya di internet. Nah, selain itu ada batang platinum yang disiapkan selagi mereka mereka pergi ya. Kenapa dibuat batang platinum? Itu dibuat batang platinum beberapa ya kan. Dan di saat si dua ilmuwan ini kembali dengan hasilnya, batang-batang platinum ini dipilih dengan ukuran terdekat yang mendekati hasil si ilmuwan tadi. Terus sesudah batang platinum itu kita ada istilahnya, kita pengukurannya yang lebih akurat. Definisi meter selanjutnya itu 1.650.763,73 panjang gelombang suatu kripton di apa tuh namanya, di ruang hampa udara. Sudah itu ada lagi definisi yang lebih detail, yaitu jarak yang ditempuh sama cahaya selama 1/299.792.458 detik menggunakan itu jam atom cesium. Dan dari situ kita bisa ambil juga ya, kayak waktu. Kalau waktu gimana ceritanya? Kalau waktu itu dulu sederhana aja sih. Dulu tuh orang-orang kayak sejenis membagi membagi sistem hari ya. Jadi periode waktu yang berbeda-beda. Jadi satu hari dibagi dua, terus udah dibagi itu dibagi dua lagi sampai akhirnya ada suatu satuan waktu yang jelas. Cuman masalahnya hari kan berubah-ubah. Kayak ada istilah tahun kabisat itu kan. Itu tandanya kita nggak bisa pakai suatu satuan yang bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Makanya buat sekarang kita tuh punya suatu
ukuran standar waktu katanya itu. Standar waktu yang kita pakai yaitu, tunggu bentar, aku lupa apa itu standar waktu. Sudahlah, aku lupa. Ya udah, mungkin nanti bakal aku cover di video selanjutnya mungkin. Nggak tahu. Oke, selanjutnya sesudah aturan internasional ada satu yang dijelasin lagi tadi, yaitu angka penting. Masalah angka penting. Materi ini sering dijelasin pas lagi awal-awal masuk SMA kalau nggak salah. Dan angka penting ini punya beberapa aturan, ya. Yang pertama, semua digit yang bukan 0 itu angka penting. Berarti semua digit bukan 0. Semua digit bukan 0 itu angka penting. Angka penting. Berarti ini 1, 3, 5, misalkan 2517, terus misalkan 451.893. Yang ini punya 4 angka penting, 2, 5, 1, 7. Terus ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka penting ya yang ini. Pokoknya semua digit yang bukan 0 angka penting. Quite simple ya kan? Ya udah sederhana itu. Terus aturan selanjutnya, 0 itu penting. 0 itu penting. Dengan syarat yang pertama. Yang pertama itu di antara digit yang bukan 0. Di antara digit bukan 0. Ini berarti misalkan 404 itu tiga-tiganya angka penting. Ini 0, cuman gara-gara dijepit sama si 4 ini jadi angka penting. Yang kedua itu, apa itu? Yang kedua itu setelah koma dan angka penting lain. Setelah koma maksudnya gini, setelah koma. Misalkan kita punya data 1,50. Nah, 0 ini angka penting. Berarti di sini kita punya 3 angka penting ya. Kenapa di sini angka penting? Soalnya kalau misalkan di depan 0 setelah koma maksudnya. Setelah koma ini tuh berarti nunjukin bahwa si angka ini tuh pasti 0. Nggak lebih, nggak kurang. Beda ceritanya kalau misalkan kita 1,5. Nah, angka yang di sini bisa aja 1,51 atau mungkin 1,49 tapi dibulatin ke atas, ya kan? Pentingnya di situ. Makanya 0 di depan koma itu angka penting. Terus selanjutnya ada operasi perkali itu, operasi angka penting. Yang pertama itu perkalian dan pembagian. Operasi yang pertama itu perkalian dan pembagian. Kalau ini aturannya itu kita ngikutin dengan angka penting yang paling sedikit. Misalkan ini angka penting sedikit. Misalkan 23 dikali 4.500 deh. Bener nggak sih? Kalau misalkan gini kan berarti ada 2 angka penting ya. Oh tunggu, kelihatannya ada sesuatu yang beda di sini. Kalau misalkan kita ngikutin pakai 2 angka penting, berarti hasilnya bakal nggak deh. Kita pakai yang ada komanya aja. Kan gini. Misalkan 21 dikali 4,56. Ya gitu. 21 dikali 4,56, kalau kita hitung itu hasilnya bakal 21 kali 4,56. Itu kalau pakai kalkulator 95,76. Cuman aturannya gara-gara kita cuman bisa pakai 2 angka penting, ya antara 21 ini cuma 2 angka penting, terus 4,56 ini 3 angka penting, berarti kita bisa ambil 2 angka penting, berarti cuman segini doang ya. 95,76. Ini harus dibulatin. 0,76 ini dibulatin ke atas ya, berarti jadi 96.
96 gitu. Mungkin masalah yang tadi awal mungkin kita bisa coba lagi nanti. Aku jadi kurang yakin itu. Harusnya emang enggak ya, harusnya nggak bisa dihilangin itu nol. Cuman ya, mungkin yang kali. Terus selanjutnya, operasi pertambahan dan pengurangan. Operasi pertambahan dan pengurangan. Kalau ini sederhana aja sih. Ini tuh biasanya ngikutin taksiran yang paling sedikit. Contoh, 2,3 ditambah 4,567. Ya. Kalau misalkan kita jumlahin, kita manual aja ya. 2,3, 4,567. Tambahin ini 7, ini 6, ini 8, ini 6. Angka taksiran yang paling sedikit. Angka di belakang koma yang paling sedikit. Pasti ini kan? Cuman ada satu angka di belakang koma. Berarti kita ikutin itu. Ini harus punya satu angka di belakang koma. Berarti 6,9. Ini hasilnya. Kelihatannya udah kalau angka penting. Selanjutnya kita maju ke mekanika. Yang ketiga itu, tadi topik yang aku bahas itu review mekanika. Mekanika. Intinya studi tentang gerak. Bagian mekanika ini bisa dibagi lagi jadi dua. Yang pertama itu kinematika dan yang kedua itu dinamika. Kalau kinematika itu mekanika. Yang pertama itu kinematika. Untuk kinematika ini kita cuman menghitung geraknya aja. Hanya geraknya aja tanpa memperhatikan apa yang menyebabkan geraknya itu. Maksudnya apa ini? Oke, kita lanjut dulu ke dinamika. Nah, kalau dinamika itu gerak dan penyebabnya. Masalah penyebabnya ini biasanya kita bakal nemuin satu, yaitu gaya. Penyebab gerak itu gaya. Makanya kalau misalkan di soal-soal kinematika, satuan kayak Newton, yang pokoknya yang berhubungan dengan gaya kayak gituan, biasanya nggak ada. Cuman kalau di dinamika pasti dipakai. Soalnya kalau kinematika tuh nggak pakai penyebabnya, nggak pakai penyebab, cuman menganalisa geraknya aja. Terus kalau dinamika mah pakai gerak dan penyebabnya. Terus, oh ya, rumus-rumus. Akhirnya kita nyampe ke rumus-rumus. Mungkin kita perlu pakai itu deh, perlu pakai jenis contoh. Misalkan aku punya, ini aku lagi lari nih ya. Dan ini view-nya dari atas, top view. Aku tuh pertama lari ke sini, ke arah timur ya, ke arah timur ke sini, terus ke arah sini, ke arah utara, terus ke arah selatan. Oh, bukan selatan, barat maksudnya. Barat, terus ke arah selatan. Nah, gini. Ya. Misalkan ini kita anggap 3 meter. Ini 3 meter, ini 2 meter, dan ini 2 meter. Yang pertama, yang bakal kita bahas itu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi waktu. Ya. Kalau kayak gini, perpindahan, apa yang disebut perpindahan? Perpindahan itu kan perbandingan dari posisi awal. Ya kan, perbandingan dari posisi awal kalau perpindahan itu. Kalau kita hitung ya. Oh iya, waktunya aku belum. Ini waktunya misalkan 2 detik. Ini 2 detik, ini 2 detik, ini 2 detik. Nah, pokoknya perpindahan per waktu. Perpindahan. Aku asalnya dari sini gerak ke barat, terus ke utara, terus ke timur, ke utara, barat, dan ke selatan. Akhirnya tiba lagi di tempat aku asal. Perpindahannya berapa kayak gitu? Perpindahannya pasti 0 kan? Nah, kalau perpindahannya 0 dan waktu totalnya 2 sekon, 2 sekon, 2 sekon, 2 sekon, 8 sekon, berarti si kecepatannya ini 0 meter per sekon. Walaupun aku udah lari. Tapi gara-gara perpindahannya 0, ya si kecepatan rata-ratanya 0. Sudahnya ada kelajuan. Kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata ini pakai jarak. Ya, pakai jarak tempuh. Pakai jarak tempuh per delta T atau waktu.
Jarak tempuh berarti jalan yang kutempuh ya kan. Berarti di sini 3 meter, 2 meter, 3 meter, 2 meter, hasilnya 10 meter. 10 meter per delta T. Delta T-nya ini ada 8 detik ya, 10 per 8. Kalau kita hitung jadi 5 per 4, 1,25 meter per detik. Inilah kelajuan rata-rata. Jadi intinya itu, kalau kecepatan itu pakai perpindahan, ya diukurnya dari posisi awal. Terus kalau kelajuan mah itu diukur dari jarak tempuh yang kita jalanin. Sesudah itu ada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat, definisinya itu V sama dengan limit ketika delta T mendekati 0, perubahan X per perubahan waktu. Atau turunan pertama terhadap waktu dari posisi. Maksudnya gini, misalkan kita punya persamaan posisi di sumbu X ya terhadap T. Misalkan persamaannya 5T kuadrat ditambah 3T deh, tambah 2. Ya. Terus kita mau nyari kecepatan sesaatnya. Kalau nyari kecepatan sesaat, oke lah, berarti kita turunin. Masih tahu kan cara nurunin? Pangkat dikaliin angka yang di bawah ini, berarti 2 kali 5, 10. T. Nah, pangkatnya ini 2 dikurangi 1, berarti ya pangkat 1 ya kan, berarti 10T. Terus 3T. Kalau misalkan kayak gini, ini bisa kita anggap 3T pangkat 1 kan. Nah, berarti 1 kali 3, 3. T pangkat 1 kurang 1, berarti 0. Berarti kalau T pangkat 0, ini 1, berarti nggak usah ditulis. Kalau ini 2. 2 ini sama aja kayak 2T pangkat 0 ya kan. 0 kali 2, 0. Ya udah, berarti ini 0. Kita nggak usah pakai itu. Nah, jadi itu dari fungsi posisi terhadap waktu kita bisa tahu fungsi kecepatan terhadap waktu. Oke, sudah itu. Ya, percepatan rata. Whoops. Yang selanjutnya itu percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata. Simpel aja sih. Percepatan rata-rata itu atau A average ya. Ini perubahan kecepatan bagi perubahan waktu. Ya udah sih, sama aja kayak tadi kecepatan rata-rata ya. Terus sesudah itu ada percepatan saat. Whoops, jangan di situ deh. Di situ ada percepatan sesaat. Percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat ini kalau ini kita bisa dapat dengan nurunin lagi persamaan yang tadi kita punya. A ya. Ini berarti turunan dari kecepatan terhadap fungsi waktu. Ya. Atau turunan kedua ya dari posisi. Nah, kita lanjut yang tadi buat ngebuktiin. Pertama kita punya fungsi posisi, diturunin sekali jadi fungsi kecepatan. Sesudah jadi fungsi kecepatan, terus diturunin sekali lagi bakal jadi fungsi percepatan. Sama turunin 10T pangkat 1, satunya ke sini berarti 10. Terus T pangkat 1, satunya kurangin 0, berarti T pangkat 0, ya 1, udah beres. Berarti ini kita punya fungsi posisi ini dalam satuan meter, terus ini fungsi kecepatan dalam satuan meter per detik, dan ini fungsi percepatan dalam satuan meter per second kuadrat. Gitu. Oke, kelihatannya segitu aja yang gue pelajari tadi. Berarti ada yang kurang ya kita. Kita tuh tadi masih agak kurang yakin soal itu angka penting. Soal angka penting dan penjumlah. Masalah operasinya deh. Mungkin kita perlu gali lebih dalam lagi. Oke, kelihatannya buat sekarang itu aja. Oke, gitu sih. Kalau buat kalian yang emang beneran nonton sampai segini, salut banget. Aku kelihatannya nggak bakal mau gitu nonton yang ginian, tapi ya it's okay. Toh ini aku cuman buat tools mengulang pelajaran doang kok. Tapi ya kalau entah gimana kontennya bisa bermanfaat ya, oke aja. Makasih. Ya gitu aja. Kelihatannya bakal diakhiri sekarang. Oke.